Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Hilda Rahmi, NIM 24021105666 dari Program Bahasa Indonesia Universitas Jember akan membahas tentang kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Nah, langsung saja. Sebelumnya, saya akan membahas tentang scaffolding pada ZPD. Nah, ZPD sendiri itu adalah Zone of Proximal Development, yaitu konsep yang digagas dari Vygotsky terkait perkembangan kognitif. Konsep ini berfokus pada ide yang ada tingkatan perkembangan peserta didik tertentu yang tidak dapat dicapai oleh peserta didik itu sendiri atau individu itu sendiri secara mandiri, tetapi perlu ada bantuan yang dilakukan oleh orang yang lebih berpengalaman. Sedangkan scaffolding itu merupakan teknik pembelajarannya. Jadi teknik ini mengupayakan bagaimana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan itu, hingga pada akhirnya siswa itu dapat menunjukkan kemandiriannya yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, pada scaffolding pada ZPD ini ada beberapa peran guru, yaitu yang pertama jadi fasilitator, scaffolder atau evaluator. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penerapan scaffolding pada ZPD ini saya sederhanakan menjadi 4 langkah. Yang langkah pertama itu pembentukan kelompok, penugasan, pembimbingan dari guru, kemudian ada evaluasi. Lalu, intervensi scaffolding pada ZPD ini atau penerapannya itu bagaimana? Jadi penerapan ZPD atau scaffolding itu sendiri saya lakukan di kelas 10 ATP di SMK Negeri 5 Jember sesuai dengan pada saat saya PPL. Yang saya lakukan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada materi teks hikayat, khususnya pada elemen berbicara. Terkait kebutuhan peserta didik itu konteksnya itu saya kelompokkan beberapa peserta didik berdasarkan kemampuan peserta didik, artinya dibagi menjadi 3 kemampuan. Mas, di situ ada kemampuan mahir, kemudian perlu bimbingan dan target mahir, dan lainnya tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian untuk elemen berbicara itu adalah lanjutan dari elemen-elemen sebelumnya. Jadi pada pembelajaran ini itu sifatnya itu berkelanjutan. Elemen yang melanjutkan materi-materi dari elemen-elemen sebelumnya. Gitu. Selanjutnya, nah, untuk sesuai dengan langkah-langkah tadi, langkah pertama saya memberikan pertanyaan reflektif terkait nilai-nilai teks hikayat yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan cerpen. Nah, mengapa di sini saya melakukan atau memberikan pertanyaan reflektif? Karena pada materi ini saya itu mencoba untuk mengingat-ingat kembali atau mencoba membantu mendorong peserta didik untuk mengingat-ingat kembali terkait materi-materi sebelumnya. Karena di sini adalah materinya adalah mengembangkan cerpen, artinya di situ nantinya saya akan memberikan kerangka untuk pengembangan cerpen. Nah, kerangkanya itu disesuaikan dengan nilai-nilai dari teks hikayat itu sendiri dan juga disesuaikan dengan unsur pembangun teks cerpen itu sendiri. Jadi untuk pertanyaan reflektif itu tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal atau kemampuan awal peserta didik terkait materi yang akan dipelajari. Hal ini akan membantu saya sebagai guru dalam memahami kebutuhan peserta didik, bagaimana nantinya akan dikelompokkan peserta didiknya. Begitu. Untuk langkah kedua, nah, di sini barulah peserta didik itu dikenakan pada unsur pembangun cerpen. Karena nilai-nilainya itu sudah diketahui oleh peserta didik sebelumnya, maka di sini ada tahapan untuk memperkenalkan peserta didik. Nah, tahapan memperkenalkan peserta didik terkait unsur-unsur pembangun cerpen itu saya bantu dorong berdasarkan pertanyaan pemantik
setelah melihat atau memirsa video teks hikayat yang berjudul Putri Hijau. Nah, dari sanalah baru peserta didik itu diberikan sejumlah pengetahuan bagaimana mengembangkan cerpen itu berdasarkan unsur-unsurnya. Tujuannya adalah agar memudahkan peserta didik itu mengembangkan cerita. Begitu. Untuk langkah ketiga, yaitu pengelompokan peserta didik untuk memetakan kerangka pengembangan cerpen. Harapannya adalah pada proses ini peserta didik itu dapat saling berkolaborasi di samping bantuan yang diberikan oleh guru. Pengelompokan ini artinya adalah peserta didik itu diberikan sebuah penugasan. Penugasannya itu berdasarkan kelompok. Nah, pada tahapan ini peserta didik diorganisasikan atau dikelompokkan untuk belajar, dan caranya adalah membentuk kelompok-kelompok ini, dan pada proses ini peserta didik itu dibebaskan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan kerangka cerpen yang telah diberikan. Begitu. Pada langkah keempat ini, saat peserta didik mengembangkan cerpen secara berkelompok, maka saya bertugas sebagai guru untuk membimbing peserta didik agar memberikan arahan dan dukungan. Begitu. Pembimbingan ini dilakukan secara berkelompok terkait penugasan yang telah saya berikan sebelumnya, yaitu memetakan atau membuat kerangka cerpen itu. Nah, pada saat itu peserta didik itu saya berikan untuk sejumlah konsep-konsep untuk memudahkan peserta didik untuk mengembangkan sebuah cerpen. Contohnya, cerpen itu diangkat dari tema-tema yang dekat dengan lingkungannya, seperti pertemanan, persahabatan, dan lain-lain. Nah, pada langkah terakhir, peserta didik ini dapat menunjukkan hasil kerjanya berupa video yang berisi tentang kegiatan berbicara terkait cerpen yang telah dikembangkan. Jadi setelah mengembangkan kerangka, kemudian cerpen dibuat, lalu tugas akhirnya adalah peserta didik itu membuat video. Nah, videonya itu diberikan kepada peserta didik kesempatan terkait bagaimana mereka bisa mengeksplor atau mengkreasi videonya sendiri. Nah, ini ada beberapa atau dua dari beberapa kelompok yang saya tampilkan terkait videonya, dan di sini saya sebagai guru bertugas untuk melakukan atau memberikan umpan balik. Umpan balik yang saya berikan itu adalah terkait evaluasi atau penilaian. Evaluasi itu sendiri saya gunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi penulisan cerpen berdasarkan nilai-nilai dalam teks hikayat, agar untuk mengetahui pengetahuan proksimal atau dalam hal ini pengetahuan yang dikembangkan melalui bimbingan itu telah dicapai atau belum. Nah, terkait pencapaiannya itu sendiri, di sini ada kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan dan bimbingan yang dilakukan selama diskusi tersebut, selama beberapa proses itu, maka keterampilan berbicara peserta didik itu mengalami peningkatan dari hasil skor sebelumnya. Jadi saya bandingkan pada elemen berbicara untuk lawakan tunggal. Artinya pada materi sebelumnya dengan diterapkan strategi scaffolding pada ZPD ini. Meskipun peningkatannya relatif kecil, presentasinya artinya tetap ada peningkatan. Hasil dari presentasi itu menunjukkan bahwa dari 36 siswa, ada 16 siswa yang menunjukkan kategori kemampuan berbicara yang baik mengungkapkan gagasannya berdasarkan video yang telah dibuat, dan 6 siswa lainnya menunjukkan kategori baik, dan 14 lainnya masih perlu bimbingan lebih lanjut. Jadi presentasinya itu saya lakukan atau saya lihat dari hasil penugasannya itu. Jadi pada tahapan ini ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan ada beberapa hal yang sudah baik, sehingga nantinya saya berharap kedepannya rencananya adalah meningkatkan pengembangan atau memperbaiki strategi
scaffolding pada ZPD yang telah saya lakukan. Jadi untuk 14 orang ini yang perlu bimbingan, saya tingkatkan lagi, begitu. Dari intervensi scaffolding pada ZPD, itulah tadi yang telah dapat saya berikan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saran dan kritik yang membangun saya terima dan saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.